Pegangsaan 2 berada di Kecamatan Kelapa Gading yang terdapat gedung pencakar langit dan megah, pusat perdagangan, perumahan elit, dan pembangunan infrastruktur yang masif seperti jalan tol dan LRT. Namun di balik itu masih tersimpan wajah lain perkampungan yang padat dan kumuh, mulai dari rumah tidak layak huni, jalan rusak, rendahnya akses air minum, tidak ada drainase, tidak ada tangki septik, adanya tumpukan sampah, rawan kebakaran, dan kurangnya penerangan jalan. Hal ini menjadi bukti bahwa jurang kesenjangan masih ada. Di Pegangsaan 2, terdapat 1024 rumah tidak layak huni. Sebagian besar rumah yang berdiri merupakan rumah semi permanen. Ada yang terbuat dari papan tripleks dan kayu bekas yang berhias jemuran warga. Tak hanya rumah tidak layak huni, jamban yang tidak sehat dan buang air besar sembarangan atau BABS juga menjadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka membuang langsung kotorannya ke kali sehingga lingkungan menjadi jorok dan rentan penyakit. Seperti inilah kondisi sampah yang ada. Masih terdapat warga yang membuang sampah di tanah-tanah kosong dan kali. Rendahnya kesadaran masyarakat dan fasilitas yang minim sehingga masyarakat membuang sampah di lokasi ini. Namun demikian, ada juga warga yang melakukan pemilahan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Di balik hingar-bingar dan kemegahan Kelapa Gading, nyatanya masih ada kondisi jalan yang rusak dan gang sempit yang tidak terkena sinar matahari selama 24 jam. Tidak semua jaringan jalan terdapat drainase, saluran air yang rusak, mampet, dan belum terhubung menyebabkan terjadinya genangan saat hujan. Risiko kebakaran di pemukiman padat sangat tinggi. Keterbatasan penanganan kebakaran dipengaruhi karena belum tersedianya APAR, alarm, hidran, dan pasokan air. Menjadikan area ini rentan sekali terhadap risiko kebakaran. Sebagai upaya peningkatan kualitas permukiman yang terpadu, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara menyelenggarakan program kolaborasi Community Action Plan atau yang lebih dikenal dengan CAP. Dengan mengusung visi Kampung Mandiri Berwawasan Lingkungan, dimulailah rencana perbaikan aspek sarana-prasarana permukiman, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Permukiman padat didesain dengan konsep deret yang teratur dan sehat, menjadikannya rumah yang hangat dan aman bagi keluarga. Prasarana permukiman dibangun terpadu, dilengkapi taman bermain anak bertemakan pendidikan, serta sistem keamanan satu pintu yang menjaga lingkungan tetap aman dan tenang. Suasana kampung yang bersih dan nyaman dapat dicapai berkat tata kelola berkelanjutan dalam semangat kampung hijau. Maka terciptalah sebuah kampung kota yang memiliki ruang teratur dan asri, nyaman berinteraksi sosial, serta aktivitas lainnya seperti olahraga dan bermain. Mudah diakses dengan jalan yang mulus bagi pejalan kaki maupun pengendara sepeda. Jalur hijau pada sisi sungai menjadi sarana penghubung antara satu kampung dengan kampung lainnya. Kampung kuliner juga menjadi kawasan pusat komersial terpadu bagi UMKM yang berada di sisi jalan kota. RPTRA dan kolong tol menjadi sarana edukatif bagi seluruh keluarga, sehingga anak-anak dapat bermain sambil belajar menambah ilmu pengetahuan. Penataan permukiman juga berkaitan dengan pengelolaan sampah di lingkungan. Warga berperan besar mengurangi, memilah, dan mengolah sampah. Kolaborasi mewujudkan lingkungan bersih secara berkelanjutan juga digalakan melalui program Sadar Sampah. Sebagai upaya mitigasi bencana, akan dilengkapi dengan ground tank pemasok air, hidran, dan APAR yang dilengkapi dengan jalur evakuasi dan tempat berkumpul. Gang kecil yang biasa dipakai memasak dan mencuci akan dibuat dapur massal yang bisa digunakan oleh semua warga. Semarak warna-warni di pojok budaya memberi inspirasi hidup yang penuh semangat dan menyenangkan. Inilah komitmen dari program CAP untuk senantiasa melayani kebutuhan warganya secara mandiri dengan kualitas prima.